Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Reda dengan NIM 22411-2014. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang penyakit kronik kidney disease atau yang sering disingkat dengan CKD. Kasus yang pertama CKD 5 dengan hemodialisis reguler dan hipertensi stage 1. Pembahasan kasus yang pertama, kaitan diagnosa dan anamnese. Yang kedua, data hasil pemeriksaan lab. Yang ketiga, kaitan data klinis dan diagnosa. Dan yang keempat, terapi. Berikut anamnesenya. Yang pertama, identitas pasien. Pasien bernama DA dengan jenis kelamin laki-laki, berumur 43 tahun dengan berat badan 60 kg, tinggi badan 162 cm, alamat Jalan XX. Yang kedua, keluhan pasien. Pasien mengeluh sesak nafas sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, memberat dengan aktivitas berjalan lebih dari 100 meter, dan membaik dengan istirahat duduk. Pasien tidur menggunakan 3 bantal, sering terbangun pada malam hari karena sesak. Ada nyeri dada di tengah sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, ada mual muntah sejak 2 minggu sebelum masuk rumah sakit, buang air kecil 400-450 cc per hari dengan minum 5.900 cc per hari, nafsu makan menurun, kaki bengkak sejak 1 bulan sebelum masuk rumah sakit, dan riwayat muntah darah dan berak hitam sejak 2 bulan yang lalu. Yang pertama, kita akan membahas tentang kaitan diagnosa dan anamnese. Pasien DA didiagnosa dengan CKD 5 dengan hemodialisis reguler dan hipertensi stage 1. Chronic kidney disease atau CKD adalah penyakit ginjal kronis yang didefinisikan sebagai kelainan pada struktur atau fungsi ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih. Seorang pasien diklasifikasikan dengan penyakit ginjal stadium akhir atau end-stage renal disease ESRD ketika nilai GFR berada di bawah 15 ml per menit per 1,73 meter persegi dan diperlukan dialisis kronis atau transplantasi ginjal untuk mempertahankan hidupnya. CKD 5D menunjukkan pasien dengan ESRD yang membutuhkan dialisis baik sebagai hemodialisis atau dialisis peritoneal. Pasien DA didiagnosa dengan CKD 5, HD reguler dan hipertensi stage 1 karena mengalami gangguan fungsi ginjal yang dihitung berdasarkan nilai GFR dengan Cockcroft-Gault formula. Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh bahwa nilai eGFR dari pasien DA adalah 4,274 ml per menit per 1,73 meter persegi, sehingga pasien DA dikategorikan CKD stadium 5. Adapun gejala dari penyakit ginjal kronis stadium 5 adalah kelelahan, kelemahan, sesak napas, kebingungan, mual dan muntah, perdarahan, kehilangan nafsu makan, dan lain sebagainya. Berdasarkan riwayat penyakit, tanda dan gejala penyakit dari pasien DA, maka dapat didiagnosa dengan CKD 5, HD reguler dan hipertensi stage 1 dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, nilai GFR dari pasien DA lebih kecil dari 15 ml per menit per 1,73 meter persegi, sehingga dikategorikan sebagai CKD stadium 5. Yang kedua, pasien sedang menjalani rutin hemodialisis seminggu sekali dan sudah hemodialisis sebanyak 15 kali. Yang ketiga, pada pemeriksaan tekanan darah, rata-rata tekanan darah pasien adalah 160 per 100 mm Hg sehingga masuk dalam kategori hipertensi stage 1. Adapun pustaka yang saya gunakan untuk membahas kaitan antara diagnosa dan anamnese, yaitu yang pertama Dipiro 2020 dan yang kedua cara menghitung nilai GFR berdasarkan National Kidney Disease.
Bahasan yang kedua, data hasil pemeriksaan lab. Adapun tujuan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pada pasien DA, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan memantau gangguan fungsi ginjal serta menilai tingkat keparahan penyakit ginjal dengan menghitung nilai dari eGFR. Yang kedua, melakukan evaluasi laboratorium biasanya merupakan pendekatan awal untuk mendiagnosa anemia pada CKD. Yang berikut data laboratorium yang menunjukkan bukti diagnosa. Nah, di sini dapat kita lihat terjadi penurunan nilai, yaitu pada nilai eGFR 4,274 ml, HCO3 14,5, Hb 7,1 gram per desiliter, hematokrit 22%, albumin 2,9 sampai 3,4 gram per desiliter pada pemeriksaan tanggal yang berbeda. Yang berikut terjadi peningkatan nilai, yaitu pada kreatinin serum 18,91 sampai 23,7 mg per desiliter, nitrogen urea darah 4,8 sampai 4,9 mmol per liter, terus nilai kaliumnya 4,8 sampai 4,9 mmol per liter yang diukur pada tanggal yang berbeda. Saya mohon maaf karena ada kesalahan teknis sehingga data yang saya sajikan kelihatan tidak rapi. Pustaka yang saya gunakan untuk membahas data hasil pemeriksaan lab diambil dari Dipiro 2020. Pembahasan yang ketiga adalah kaitan antara data klinis dan diagnosa. Berikut data klinis dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Kaitan antara data klinis yang ditunjukkan oleh pasien dengan diagnosa yang sudah ditegakkan. Yang pertama, respiratory rate atau nilai RR, yaitu nilai siklus pernapasan yang tinggi disebabkan karena pasien mengalami sesak napas. Sesak napas adalah manifestasi klinis karena terjadinya anemia pada CKD. Sesak nafas sering ditemukan pada pasien CKD, yaitu salah satu pencetus dari sesak napas adalah hipertensi. Hipertensi yang tidak terkontrol akan menyebabkan arteri di sekitar ginjal menyempit, melemah, dan mengeras. Yang kedua, dapat dilihat bahwa nilai tekanan darahnya tinggi setelah dirata-ratakan sekitar 170/100 mm/Hg. Nah, nilai tekanan darah yang tinggi ini tidak terkontrol oleh karena merupakan faktor resiko utama terjadinya CKD. Pada pasien DA telah memiliki riwayat hipertensi sebelumnya atau menderita hipertensi sebagai akibat dari gangguan fungsi ginjal dan dilaporkan bahwa pasien tidak rutin mengkonsumsi obat antihipertensi. Yang ketiga, keadaan umum pasien lemah, yaitu salah satu gejala klinis dari CKD. Di antaranya adalah kelemahan akibat keadaan anemia dari pasien. Yang keempat, batuk dahak warna merah segar menandakan bahwa terjadi perdarahan gastrointestinal. Pasien uremik berisiko mengalami perdarahan dari mukosa seperti perut. Angiodiaplasia lambung dan duodenum serta esofagitis erosif adalah penyebab paling umum perdarahan pada pasien dengan CKD. Yang berikut, edema. Terjadi edema akibat penumpukan cairan yang ditandai dengan retensi elektrolit termasuk natrium dan kalium, di mana ginjal yang tidak berfungsi dengan baik dan gagal untuk mengeluarkan natrium dari tubuh secara efisien. Nilai elektrolit dalam tubuh meningkat yang menyebabkan penumpukan cairan dalam jaringan tubuh dan menyebabkan edema. Kaitan antara data klinik yang ditunjukkan oleh pasien dengan diagnosa yang sudah ditegakkan, saya telusuri berdasarkan pustaka
yang telah saya lampirkan, yaitu di Piro dan beberapa jurnal yang terkait. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai terapi. Berikut ini adalah tabel terapi untuk pasien DA. Pertanyaannya adalah, apakah terapi yang diterima oleh pasien DA sudah rasional berdasarkan parameter rasionalitas pengobatan? Parameter rasionalitas maksudnya tepat obat, tepat dosis, tepat diagnosa, dan tepat rute pemberian obat. Yang pertama, untuk amlodipin 10 mg 1 kali sehari pada pagi hari. Amlodipin ini termasuk golongan antihipertensi kalsium channel blocker, dan ada irbesartan 50 mg 1 kali sehari, di mana irbesartan ini termasuk dalam golongan ARB. Nah, dalam penjelasannya di Piro 2020, lini pertama terapi antihipertensi adalah kombinasi AC inhibitor dan ARB. Dalam kasus ini, pasien berada dalam keadaan batuk, sehingga pemberian AC inhibitor tidak disarankan karena efek samping dari AC inhibitor adalah batuk, sehingga pasien diberikan antihipertensi dari golongan kalsium channel blocker, yaitu amlodipin. Namun, menurut literatur yang saya baca, tidak disarankan kombinasi antara CCB dan ARB, sehingga irbesartan seharusnya tidak digunakan dalam terapi ini. Yang kedua, oksigen nasal. Pemberian oksigen nasal ditujukan untuk membantu mengatasi sesak napas pada pasien. Dan dalam kasus ini, sangat disarankan agar pasien mendapat terapi oksigen nasal. 3 yaitu ceftriaxone 2 kali 1 gram intravena. Pada pasien CKD akan terjadi penurunan fungsi kekebalan tubuh, sehingga mikroorganisme yang baik pun dapat menyerang tubuh dan menyebabkan gejala infeksi dan bermanifestasi sebagai gejala demam. Ceftriaxone merupakan turunan cefalosporin generasi 3, yaitu golongan beta-lactam, yang bekerja dengan cara mengganggu pembentukan dinding sel bakteri, sehingga akan membunuh dan menghambat perkembangan bakteri penyebab infeksi. Sehingga penggunaan ceftriaxone pada kasus DA dapat dilanjutkan. Terapi yang keempat yaitu metoclopramid intravena 3 kali 1 ampul. Pada pasien dengan penyakit ginjal stadium akhir yang membutuhkan hemodialisis, dosis maksimum yang dianjurkan adalah 5 mg 2 kali sehari. Menurut Pedoman Masyarakat Nefrologi Amerika, metoclopramid dapat digunakan dengan dosis 2,5 mg setiap 4 jam dalam kasus refraktori. Sehingga pada pemberian metoclopramid, terapi yang kelima yaitu ranitidin intravena 2 kali sehari 1 ampul dan lansoprazol intravena 2 kali 30 mg. Agen penekan asam seperti ranitidin dan penghambat pompa proton dengan dosis 3 kali sehari 1 ampul dapat dirubah menjadi 2 kali sehari 2,5 mg per ampul. Terapi yang kelima yaitu ranitidin intravena 2 kali sehari 1 ampul dan lansoprazol intravena 2 kali 30 mg. Agen penekan asam seperti ranitidin dan penghambat pompa proton dapat mengurangi aktivitas peningkatan fosfat kalium, kalsium karbonat dengan meningkatkan pH lambung. Untuk pasien dengan hipokalsemia, kalsium karbonat atau kalsium asetat juga dapat diberikan sebagai suplemen kalsium yang diminum di antara waktu makan untuk meningkatkan penyerapan kalsium. Sehingga pengobatan dengan ranitidin dan lansoprazol dapat dilanjutkan. Terapi yang berikut adalah furosemid intravena 3 kali 2 ampul 10 mg per mililiter. Furosemid adalah golongan loop diuretik dengan mekanisme aksi meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida sehingga menurunkan volume darah dan cairan ekstraseluler sehingga terjadi penurunan curah jantung dan tekanan darah.
Indikasi penggunaan furosemid adalah kondisi overload pada pasien penyakit ginjal kronik yang biasanya ditandai dengan edema perifer, edema paru, dan timbulnya hipertensi yang terutama terjadi pada pasien gagal ginjal kronik stage 5. Terapi yang berikut yaitu transfusi PRC. Anemia pada CKD terutama disebabkan oleh defisiensi eritropoietin sehingga perlu transfusi PRC. Transfusi harus dilakukan secara hati-hati berdasarkan indikasi dan pemantauan yang tepat. Transfusi yang dilakukan secara tidak cermat dapat mengakibatkan kelebihan cairan tubuh, hiperkalemia, dan pemburukan fungsi ginjal. Sasaran hemoglobin menurut berbagai studi klinik adalah 11-12 gram per desiliter. Sehingga transfusi PRC pada kasus pasien DA dapat dilanjutkan sampai pasien memperoleh nilai hemoglobin 11-12 gram per desiliter. Terapi yang berikut yaitu asam tranexamat intravena 3 kali 500 mg. Dapat dijelaskan bahwa sediaan asam tranexamat injeksi adalah 50 mg dan 100 mg per ampul, bukan 500 mg. Sehingga pemberian asam tranexamat ditujukan untuk perdarahan masif atau berpotensi pada perdarahan lebih dari 600 cc. Sementara pada kasus ini tidak dilaporkan bahwa terjadi perdarahan masif, sehingga pemberian asam tranexamat tidak tepat dalam terapi pada pasien ini. Terapi yang berikut yaitu kodein tablet 3 kali 10 mg. Kodein adalah prodrug yang dimetabolisme di hati menjadi morfin melalui aksi sitokrom P450-2D6 CYP2DB. Karena kodein membentuk metabolit morfin yang sama yang diekskresikan oleh ginjal, hal itu dapat menimbulkan efek samping yang sama pada pasien CKD. Selain itu, risiko gejala neurotoksik juga bergantung pada pola genetik pasien. Karena subjek yang diidentifikasi sebagai metabolizer ultra cepat dapat menghasilkan morfin dengan sangat cepat. Oleh karena itu, pendekatan analgesik dengan morfin atau kodein tidak direkomendasikan secara khusus pada pasien dengan gangguan ginjal. Penjelasan mengenai terapi yang tepat untuk pasien DA, saya dapatkan jawabannya berdasarkan penelusuran pada daftar pustaka, yaitu Dipiro, Formularium Nasional, dan beberapa jurnal yang terkait. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan secara keseluruhan untuk membahas kasus pasien DA dengan CKD 5 dengan hemodialisis reguler dan hipertensi stage 1. Sekian dan terima kasih.